Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Yang bangga, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan wuh! Ngomong sama kiri kanan, katakan kamu punya Tuhan yang dahsyat, kamu punya Tuhan yang hebat, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dan selamat sore. Shalom. Jemaat Tuhan semuanya diberkati, amin. Saya selalu berdoa jemaat GSJS hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu 4 Agustus saya khotbah di tempat ini. Saya menyampaikan tentang Israel itu punya banyak sekali musuh. Dan musuhnya orang Israel itu ciri khasnya berbeda-beda. Saya sampaikan bulan lalu dan kebetulan minggu lalu saya khotbahkan itu di jam ini. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa ada satu musuh orang Israel yang bernama orang Filistin. Dan ciri khas mereka, ciri khas orang Filistin adalah ngapain? Intimidasi. Memberikan kata-kata yang menakutkan, memberikan kata-kata yang menyeramkan, memberikan kata-kata yang membuat kita tawar hati di dalam pikiran kita. Kamu tidak akan mungkin pernah sembuh, Tuhan tidak akan pernah mungkin menjawab doamu. Ada kata-kata dalam hati kita, Tuhan tidak bersertamu, kamu tidak akan mungkin pernah berhasil. Kita sudah kupas tuntas itu. Minggu lalu saya mengajarkan bahwa ternyata di balik kata-kata Goliat yang menyeramkan, di balik tampangnya Goliat yang gagah besar, ternyata kita belajar minggu lalu, ternyata Goliat hanyalah seorang penderita apa? Ada yang ingat penderita tumor otak, Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang bingung, loh dari mana tumor otak? Minggu lalu, boleh cek YouTube-nya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengumpas secara tuntas. Saya katakan kepada Bapak Ibu, kita tidak perlu takut menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kita. Kalau ada tantangan apapun di depan kita, ada ketakutan macam apapun di depan kita, saya katakan hadapilah bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita menjadi lebih dari pemenang. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tapi hari ini saya akan lanjut tentang The Devil's Trap Part 2. Bapak Ibu Saudara, Israel itu punya musuh. Dan musuhnya namanya orang-orang Amalek. Beda dengan orang Filistin, ciri khasnya adalah mengintimidasi. Orang Amalek punya ciri khas yang lain. Bukan sama-sama di Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dikatakan ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua, perhatikan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Dikatakan di situ, engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lama pada barisan belakangmu dihantam. Yang di barisan depan itu siapa? Yang di barisan depan adalah pria-pria yang gagah, yang siap perang. Pria-pria yang kuat. Yang di belakang siapa? Mereka adalah wanita, anak. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Ciri khasnya orang Amalek, mereka tidak nyerang depan. Tapi mereka menyerang apa? Salah satu strategi iblis. Oke, mungkin mereka lihat pria-pria kuat. Tapi yang terjadi adalah iblis suka main belakang. Alias mau menghancurkan keluarga. Begitu banyak orang sukses dalam pekerjaannya, terkenal, duit banyak. Tapi pulang-pulang anaknya ngomong, papi, mami, noni waiing. Tahu waiing? Apa itu waiing? Noni hamil dulu. Aduh, kecolongan belakangnya ini. Banyak orang, banyak berkat, sukses. Tapi entah istrinya di mana, entah suaminya gak tahu kemana. Padahal rumahnya besar, mobil banyak, sopir banyak. Deposito gak kurang-kurang. Tapi keluarganya hancur. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di GSJS, keluarganya tetap utuh semuanya. Keluarganya semuanya diberkati. Keluarganya semuanya tetap utuh sampai kematian yang memisahkan.
Amin. Iblis mengerti, saya catat. Keluarga adalah tempat Tuhan mencurahkan berkatnya. Blessing pertama yang Tuhan berikan adalah lewat keluarga. Beranak cucu lah kata firman Tuhan. Oleh sebab itu iblis sedang berusaha dengan keras untuk menghancurkan keluarga-keluarga dalam Tuhan. Akhir-akhir ini iblis lagi lembur. Dia lembur ngapain? Dia lembur untuk dia berusaha menghancurkan keluarga saya dan menghancurkan keluarga Anda. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, izinkan saya di sesi ini, di minggu hari ini, kita mau berbicara tentang keluarga. Kita berbicara dan kita membahas tentang keluarga. Sekali lagi saya doa keluarga semuanya tetap utuh dan diberkati. Amin. Keluarga pertama Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan Tuhan di sebuah tempat yang bernama Taman apa? Taman Eden. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari kata Eden ini, ada banyak tafsiran, ada banyak arti. Yang pasti nama artinya Eden adalah a place of pleasure. Tempat kesenangan, tempat kenyamanan. Tuhan menempatkan keluarga, kehendak, tujuan, rencana Tuhan untuk keluarga kita. Itu Tuhan taruhkan di tempat apa? Tempat apa ini? Kenyamanan. Tempat kesenangan, a place of pleasure. Arti kata Eden adalah heaven, surga, paradise. Kehendak Tuhan bagi kita, kalau kita berkeluarga, adalah keluarga kita menjadi surga di bumi. Setuju katakan amin. Switch. Menjadi apa? Surga di bumi. Itu kehendak Tuhan bagi setiap kita. Tolong switch. Tuh, switch ininya, kamera. Pak, Bu, tapi kenyataannya banyak orang ngomong sama saya, Pak, kalau ada orang yang mengatakan keluargaku adalah surgaku, keluargaku bukan surga, Pak. Keluargaku justru nerakaku. Banyak gak yang mengalami hal itu? Gak sedikit, banyak. Terima kasih adiknya jujur. Oh banyak juga. Bukan keluarga surgaku, tapi keluarga justru apa? Aku mengalami neraka, Pak. Iya, keluarga itu bisa jadi dua hal. Keluarga bisa pertama menjadi surga di dunia bagi Anda. Atau keluarga menjadi try out apa? Neraka. Siapa di sini yang ingin keluarganya menjadi try out neraka? Boleh angkat tangan maju ke depan, kita doakan rame-rame. Gak ada ya? Kita semuanya ingin keluarga kita menjadi surga di dunia. Sebab itu Bapak Ibu, ayo kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Karena kesalahan mereka, karena kesalahan Adam dan Hawa, mereka dari Taman Eden, mereka diusir pergi ke Taman Eden. Dari Taman Eden ke Taman apa? Eden itu bahasa Surabayanya gila. Dari Taman Eden ke Taman Gila. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa sampai keluarga pertama ini mereka diusir dari Taman Eden? Why? What went wrong? Ya Pak, karena mereka berdosa. Iya, saya mengerti. Dosa. Karena Hawa, dia makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang benar. Iya, saya mengerti hal itu. Tapi kenapa kok bisa Hawa sampai bisa tertipu? Apa akarnya? Kok bisa sampai Hawa jatuh di dalam perangkap iblis? Kita belajar ya sama-sama dalam Alkitab ya. Buka sama-sama di Kejadian 2 ayat yang 16 sampai yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau, Tuhan memberikan perintah apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Cukup jelas ya? Tapi di saat ini, Tuhan memberikan perintahnya kepada Adam. Hawa belum diciptakan. Kalau Bapak Ibu baca nanti satu ayat setelahnya, di situ baru Hawa diciptakan. Tapi kita lihat sama-sama ada sesuatu yang aneh yang terjadi di Kejadian 3. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul? Setuju? Yang setuju mantuk-mantuk berarti lapar itu dari tadi. Berarti ngantuk Anda ya. Ngomong sama kiri kanan, bantu saya bangunin. Jangan ngantuk dulu. Masa ada? Setan berkata apa? Semua ini jangan kamu makan. Setan itu ingat ya, bapak segala dusta. Jangan gampang dipercayai. Ingat minggu lalu intimidasi iblis, saya berkata, kalau iblis mengintimidasi jangan dipercayai. Iblis mengintimidasi jangan diiyakan, jangan mudah kemakan omongannya iblis. Jangan mudah percaya, kalau mau percaya bukan kepada omongan iblis, percaya itu kepada firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Tapi kita lihat lagi di ayat kedua, ada sesuatu yang aneh. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Perhatikan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Ataupun apa? Rabah buah itu. Nanti kamu akan, dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam, dan apa yang ditangkap sama Hawa, cocok gak? Cocok gak? Hello? Gak cocok ya? Ada distorsi di sana. Ada sebuah yang namanya miskomunikasi. Tuhan hanya berkata, kamu jangan makan buahnya. Di sini Hawa ngomong apa? Kalau aku makan atau raba, aku akan mati. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Klik. Ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam tidak komunikasikan dengan baik dan benar kepada Hawa. Apa yang disampaikan, Adam tidak mengkomunikasikan dengan jelas, dengan terbuka, dengan baik, dengan benar. Sampai Hawa benar-benar mengerti, Adam tidak melakukan itu. Akhirnya ada sebuah distorsi dalam percakapan. Ada sebuah gangguan di dalam percakapan. Akhirnya Hawa tertipu. Akhirnya Hawa, karena dosa yang masuk dalam dunia ini, mereka usir dari Taman Eden dan masuk ke tanah apa tadi? Taman Eden itu tadi. Sebenarnya akarnya itu apa? Saya catat, garis bawahi kata komunikasi. Ternyata hancurnya keluarga, kenapa kok Adam dan akhirnya Adam dan Hawa mereka dikeluarkan dari Taman Eden adalah karena komunikasi yang kurang baik. Pak Bu, masalah keuangan, masalah orang tua mertua, masalah affair, itu semuanya adalah akibat. Ada akibat, ada sebab akibat. Akibatnya adalah masalah itu, sebabnya adalah apa? Akarnya sekali lagi adalah komunikasi yang tidak baik. Akarnya sekali lagi adalah komunikasi yang tidak disampaikan dengan baik dan benar. Itu menyebabkan banyak rumah tangga menjadi kacau. Itu yang menyebabkan banyak rumah tangga mengalami yang namanya kasus perceraian. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu statistik. Saya mendapatkan dari goodstats.id. Ini statistik yang official. Anda boleh Google di goodstats.id. Kasus perceraian di Indonesia cukup banyak. Dan ini adalah top 5 alasan kenapa kok terjadi yang namanya perceraian di Indonesia. Paling atas adalah perselisihan dan pertengkaran. Perbedaan pendapat, perbedaan prinsip. Switch dulu. Perbedaan cara bicara, perbedaan culture, perbedaan cara untuk membesarkan anak. Saya mau katakan ya, perselisihan dan pertengkaran semuanya bisa diselesaikan asal komunikasi dengan baik. Tapi apa yang saya temukan dari banyak kasus keluarga yang datang kepada gereja untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan konseling, yang saya temukan adalah mereka sudah enggan untuk yang namanya komunikasi. Akhirnya karena bertubi-tubi ada masalah, bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun, sudah ribet, sudah kompleks, akhirnya mereka berkata apa? Lebih baik kita berpisah aja. Ujung-ujungnya karena komunikasi.
Benar, ada terlalu banyak orang yang datang kepada kami untuk ke gereja untuk saya layani. By the way, Bapak Ibu Saudara, saya membuka diri. Boleh ditampilkan. Saya membuka diri untuk melayani konseling keluarga. Saya dengan istri. Ya, meskipun umur kami relatif lebih muda, tapi kami memberikan advice sesuai dari firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang keluarganya mengalami sebuah masalah atau masalah yang tidak selesai-selesai, tidak ada orang tengah, daripada Anda lari kepada teman yang bisa membuat Anda menjauh dari Tuhan atau memberikan Anda nasihat yang salah, saya membuka diri. Akan saya langsung layani. Pak, saya ada masalah dengan istri saya misalnya. Gak kunjung selesai, Pak. Ayo kita ngobrol sambil kita makan-makan. Monggo, ayo. Saya membuka diri, kenapa? Saya melihat pentingnya komunikasi dalam keluarga. Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat. Saya tidak percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Setuju, katakan amin. Ujung-ujungnya perselisihan dan pertengkaran akibat apa? A lack of communication. Komunikasi yang tidak baik. Nanti kita akan bahas. Yang kedua juga sama, klik. Yang good stats. Adalah masalah apa ini? Ekonomi. Masalah duit. Makanya kalau ada pasangan yang bimbingan pranikah, saya selalu ngomong gini, selain syarat menikah adalah percaya Tuhan Yesus, kedua orang tua harus direstui dan sudah dibaptis, salah satu syarat adalah pria harus bisa cari uang. Pria harus bisa menafkahi keluarga. Makanya di sini bocil-bocil yang mau pacaran, cari uang dulu. Jangan pura-pura pacar, masih sudah cinta-cintaan. Aku bisa membuatmu jatuh cinta, padahal bokeh masih aneh. Jangan ya. Syarat mau menikah apa? Bisa cari. Dan tahu, permasalahannya seringkali bukan hanya karena nggak punya uang. Atau suami tidak bisa cari duit. Tahu nggak masalahnya apa? Karena, catat baik-baik. Bu, tolong perhatikan. Bila perlu keluarin handphone untuk video. Karena suami, jangan tampilin dulu dong. Karena suami terlalu pelit sama istri. Bu, sabar dulu bu. Sabar dong. Makanya suami perhatikan kata Pak Pendeta hari ini. Saya kasih statement. Suami, Anda tidak boleh pelit sama istri. Setuju, katakan amin. Kenapa ibu-ibu paling semangat? Jangan ditampilin, belum. Tahu Pak, singkatan suami itu apa Pak? Tolong Bu, sekarang keluarin handphone. Foto di depan. SUAMI. Semua uang Anda milik istri. Kenapa ibu-ibu diam? Amin dong Bu. Saya hari ini front pembela ibu-ibu. FPI saya. Front pembela ibu-ibu. Ayo Pak. Ada kasusnya itu. Zaman saya mengikuti papa saya. Ini kasusnya di Surabaya. Ada masalah dalam rumah tangga dan akhirnya mereka bercerai. Karena suaminya uangnya banyak sekali. Punya showroom yang besar sekali. Mobilnya banyak sekali. Tapi setiap minggu istrinya hanya dikasih 500.000 termasuk pembantu, uang les dan sopir. 500,000. Padahal suaminya duitnya banyak, showroomnya besar. Apa yang terjadi? Akhirnya bercerai juga. Sepakat dengan saya? Suami-suami gak boleh pelit? Amin Pak? Kenapa aminnya berat? Biasanya kalau khotbah seperti ini ibu-ibu paling suka. Pasti mencekat saya di depan. Khotbah yang sangat diurapi tadi Pak. Tapi ada juga yang ngomong gini sama saya. Pak Pendeta, saya gak bisa kasih uang saya kepada istri saya. Karena setiap kali saya titip penghasilan saya titip uang saya kepada istri. Entah gimana habis semuanya. Habis, aku kasih. Ditanya, uangnya di mana? Gak tahu. Mungkinkah? Habis itu muncullah dalam bentuk LV, Chanel, Hermes. Saya pusing Pak. Kami jadi gak ada tabungan, habis semuanya. Oke, saya setuju. Berarti Bu,
Kalau Anda ingin suami tidak pelit, konsekuensinya apa? Konsekuensinya istri-istri harus bisa mengelola uang dengan sangat baik. Setuju Bu? Konsekuensi ya Bu ya. Makanya saya selalu ngomong kepada pasangan-pasangan yang bimbingan pranikah. Setiap pasangan, setiap orang lah, bukan cuma pasangan yang akan menikah. Setiap kita yang ada di ruangan ini, apalagi ibu-ibu rumah tangga, Anda harus mempunyai financial literacy yang bagus. Anda harus punya pengetahuan tentang uang yang sangat bagus. Bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara menabung dan investasi, bagaimana sampai uang Anda jangan kalah sama yang namanya inflasi. Anda harus mengerti semuanya itu, bukan hanya 1-2 orang. Oh yang itu aja nih. Enggak, semua kita harus punya. Apalagi ibu-ibu. Setuju katakan amin ibu-ibu? Itu ujungnya kembali kemana sih? Kamu apa? Komunikasi. Makanya anak-anak muda di sini ya, yang berencana untuk menikah, jangan sembarangan. Saya ngomong ke setiap kalau ada bimbingan pranikah, sudah obrolin nggak? Sudah komunikasikan nggak masalah keuangan? Banyak yang ribut rumah tangga karena masalah tidak mencapai kesepakatan masalah keuangan. Banyak ribut loh. Lebih baik sebelum menikah bicarain dulu, komunikasikan dulu. Siapa yang cari uang, siapa yang mengelola atau dua-dua, pembagiannya gimana, nabungnya gimana, lebih baik dibicarakan terlebih dahulu. Anak-anak muda yang lagi pacaran, yang jomblo sabar dulu ya. Ada jomblo-jomblo yang sinis lihat saya, Bapak Pendeta hari ini khotbahnya kurang cocok sama saya. Ya, saya kasih tahu jomblo itu tidak dosa. Ya, yang jomblo-jomblo boleh angkat tangan. Saya ingin lihat yang jomblo yang masih single, boleh angkat tangan. Yang masih single, tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. Coba lihat kiri kanan, siapa tahu dapat tender. Nanti di luar silahkan kenalan. Ya. Di sini nggak ada yang jomblo kok, sini single semuanya. Kenapa? Karena single itu pilihan, tapi jomblo adalah nasib katanya. Tapi di sini bukan jomblo ya, sini single semuanya. Amin. Sampai tadi mana tadi? Masalah ekonomi, masalah perselisihan. Ayo, anak-anak muda yang lagi pacaran, ngomong sesuatu yang serius. Jangan cuma sayang-sayangan aja. Ngomong yang serius, ngomong apa? Ngomong tentang masalah uang. Sepakati dulu. Itu penting. Karena masalah ekonomi, ujung-ujungnya masalah apa? Ekonomi. Kembali ke statistik tadi, yuk klik. Nah ini yang sering ini. Yang banyak ditanyakan dan lagi viral di TikTok. Masalah apa ini? KDRT. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau suami saya KDRT, boleh nggak saya bercerai? Jawabannya, boleh. Oh jangan ya. Jawabannya, di dalam Kristus tidak ada perceraian. Tetap suami pertama adalah yang sah, tetap istri pertama adalah yang sah. Meskipun secara hukum sudah sah perceraiannya di hadapan Tuhan, tetap suami pertama, tetap istri pertama. Sampai kematian yang memisahkan. Pak jadi gimana Pak kalau gak ada perceraian? Masa saya bertahan sama orang ini? Saya bisa mati Pak dipukulin sama orang ini. Oke, Bu memang tidak ada perceraian. Tapi setiap kali ada orang yang bertanya kepada saya tentang KDRT, saya selalu jawab gini. Memang tidak ada perceraian, tapi Anda bisa lapor polisi Bu. Bisa? Melanggar firman Tuhan? Enggak. Jadi Bu, kalau suami Anda KDRT, memang gak bisa cerai. Tapi Anda yang bisa Anda lakukan adalah apa? Lapor polisi. Bila perlu viralin di TikTok. Itu gak melanggar kok, gak melanggar. Silakan dilakukan. Ya, tapi saya yakin dan percaya jemaat GSJS pria-pria di sini luar biasa, sabar dan penyayang semuanya. Ya, yang ada di luar sana. Tapi nggak tahu kalau hari ini tiba-tiba kesini semuanya nggak tahu lagi ya. Pak, kalau mau KDRT ingat ya, kalau mau tinju-tinjuan jangan lawan istrimu Pak, pasti kalah. Kalau mau fight itu fight sama Mike Tyson. Masuk akal gak? Ya. Tapi di sini saya juga berharap ibu-ibu tidak ada yang KDRT suami ya. Karena sekarang lagi ngetren juga ibu-ibu suka KDRT suami juga. Jangan ya Bu ya, setuju katakan amin. Saya akan tutup. Tentang komunikasi dalam keluarga. Ada 3 poin yang sederhana yang saya ingin bawakan hari ini sebagai penutup. Yang pertama, komunikasi di dalam keluarga harus jelas dan terbuka. Catat baik-baik.
Sama seperti Adam dan Hawa, mereka di Taman Eden itu mereka telanjang, mereka terbuka. Demikianlah komunikasi kita. Harus jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin. Bu, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha, entah Anda adalah karyawan, Anda atasan, atau Anda adalah owner itu sendiri, di dalam perusahaan dimanapun termasuk di pelayanan, ada yang namanya evaluasi. Betul ya? Entah evaluasi mingguan, evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Pasti ada yang namanya evaluasi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya memang berkhotbah, tapi saya juga memimpin organisasi. Saya juga memimpin supaya setiap minggu jemaat bisa dilayani dengan baik. Seminggu kami lakukan, setiap hari ada evaluasi. Hari Selasa evaluasi dengan siapa? Hari Rebu, hari Kamis, hari Jumat. Ada evaluasi dengan tim divisi masing-masing. Kami lakukan itu terus menerus. Sebab itu setiap akhir ibadah, Bapak Ibu kalau perhatikan, kami ada form saran dan masukan. Karena setiap hari kami itu yang kami bahas. Apa yang menjadi feedback dari Bapak Ibu Saudara kami lakukan lebih baik. Itu namanya evaluasi. Kenapa kok saya melakukan evaluasi? Karena bagi saya pekerjaan Tuhan di GSJS ini penting. Adalah apa? Penting. Iya. Kenapa di dalam pekerjaan Anda, di dalam organisasi Anda ada yang namanya evaluasi dan komunikasi? Karena buat kita itu penting. Betul ya? Kita ingin pekerjaan kita maju dan berkembang. Sebab itu ada yang namanya evaluasi. Kita ingin hubungan antara karyawan menjadi baik. Kita ingin membangun sesuatu yang tahan lama. Yang bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Perusahaan Anda tetap ada. Ada di sini yang berencana bikin bisnis, lalu 1 tahun tutup, ada? Sekali lagi, silakan maju ke depan, kita doain sama-sama. Nggak ada kan? Kita ingin membangun sesuatu yang long lasting. Sesuatu yang bertahan lama. Sebab itu ada yang namanya evaluasi diri terus. Perusahaan yang selalu melakukan evaluasi diri. Mengerti tantangan yang ada di depan mata. Mau beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Perusahaan itu yang akan berkembang dan bertahan lama. Setuju? Para bisnismen di sini? Setuju ya? Contoh aja. Siapa di sini dulu tahun 2000-an pakai handphone merek Nokia? Yang pakai Nokia? Yang pakai Nokia ketahuan umurnya. Tapi zaman sekarang, siapa yang masih tetap pakai Nokia? Saya kasih penghargaan. Ada? Oh, Bapak Ibu, nanti di luar ya saya kasih penghargaan ya. Masih pakai Nokia. Tapi kenapa? Dulu semuanya pakai, ya Bapak Ibu benar ya, semua pakai. Kenapa dari antara sekian ratus orang yang hadir ini cuma Bapak Ibu yang pakai? Tahu nggak kenapa? Karena Nokia merasa dulu ya, gua adalah semua orang pakai Nokia. Kami adalah pabrik handphone terbesar di dunia. Nggak ada orang yang nggak tahu siapa itu Nokia. Semuanya pakai merek kami, semua brand lain kalah. Mereka terlalu pede. Mereka lupa ada perkembangan zaman. Mereka tidak lihat tantangan yang ada di depan. Mereka tidak pernah evaluasi diri. Akhirnya apa? Awalnya dibalap sama yang namanya BlackBerry. Masih ingat zaman BlackBerry? BBN, kamu pinmu berapa? Nah, ingat ya? Dibalap lagi sama Apple. Dibalap sama Samsung. Terakhir dibalap sama Xiaomi dan Oppo. Kenapa? Tidak melakukan evaluasi diri. Pak Bu, setuju dengan saya? Dalam apapun yang kerjakan, pekerjaan perusahaan, evaluasi itu hal yang penting. Setuju katakan yes? Gini, jika komunikasi ini penting dalam pekerjaan Anda, evaluasi ini penting dalam pekerjaan Anda. Saya mau tanya, mana yang lebih penting? Keluargamu atau pekerjaanmu? Halo, apa lapar semua di sini? Keluargamu atau pekerjaanmu? Keluargamu atau bisnismu? Keluargamu atau pelayananmu? Keluargamu atau organisasi yang kamu pimpin? Jauh lebih penting keluarga. Pertanyaannya, kalau dalam pekerjaan kita melakukan evaluasi, tetapi kenapa kok di dalam keluarga kita tidak pernah evaluasi? Kenapa di dalam keluarga kita tidak pernah yang namanya komunikasi? Ini yang saya sama istri saya yang kami lakukan. This is what we do.
Memang ada waktunya bergurau, sayang-sayangan, santai-santai. Tapi ada waktunya kita harus duduk diam berdua. Selayaknya, saya boleh katakan, kalau boleh katakan, kami duduk selayaknya seorang profesional. Kami saling evaluasi diri. Pak, kalau dalam keluarga apa sih yang harus dievaluasi? Banyak hal yang harus dievaluasi. Contohnya, ini salah satunya. Tolong difoto, lakukan nanti pulang. Boleh, silakan keluarkan handphone untuk foto, jangan buka TikTok. Yang pertama, yang dievaluasi. Apa yang kamu tidak suka yang aku masih lakukan? Dalam hidup berumah tangga pasti ada hal yang tidak suka yang masih dilakukan oleh pasangan. Betul? Masih ada gak? Oh gak ada, puji Tuhan, lalu kita pulang aja yuk. Selesai khotbahnya. Ada gak? Ada ya? Kalau ada, pertanyaannya, pernah dikomunikasikan gak? Pernah gak dikomunikasikan? Atau dibiarkan menjadi borok bertahun-tahun lamanya? Apalagi, apa yang kamu suka yang belum aku lakukan? Apa yang kamu mau aku lakukan yang belum aku lakukan? Pasti ada ya. Yang Anda suka, suami suka, tapi istri gak pernah melakukannya. Dan apalagi, apa yang kamu suka yang sudah aku lakukan dan yang kamu ingin aku tetap lakukan. Evaluasi hal ini. Pulang dari tempat ini. Kalau Anda tidak pernah melakukan evaluasi dalam keluarga, cepat-cepat pulang, drop anak, pergi lagi, hanya suami dan istri. Berbicara tentang apa yang perlu Anda evaluasikan. Yang setuju katakan amin. Kenapa berat amin ya? Sulit ya? Untuk mengerjakan sulit ya? Tadi ada jemaat yang datang ke saya di belakang. Pak Pendeta, khotbahnya benar banget. Tapi sudah terlanjur kami 15 tahun tidak pernah evaluasi. Jadi boroknya sudah terlalu banyak. Sakit hatinya sudah terlalu banyak. Kami gak tahu memulai dari mana. Gak apa-apa. Seandainya boroknya sudah mulai terlalu banyak, gak apa-apa. Mulai lagi. Komunikasikan lagi. Komunikasi itu bagaikan benang dalam rumah tanggamu. Untuk apa yang ada crack, ada lobang, dijahit ulang. Pulang dari tempat ini, lakukan. Setuju katakan Sometimes evaluation is a hard conversation. Ya, evaluasi itu kadang sebuah percakapan yang sulit. But it must be done. Harus tetap dilakukan. Anda di dalam perusahaan, Anda sebagai atasan atau Anda sebagai owner, untuk ngomong dan menegur orang bawaan Anda face to face, harus ngomong apa adanya. Itu bukan conversation yang gampang, betul ya? Benar ya, ada yang sebagai atasan atau sebagai owner. Itu gak gampang sama sekali, harus ngomong apa adanya. Tapi harus dilakukan gak? Harus. Kalau gak dilakukan gimana? Akan semakin hancur, akan semakin renggang, akan semakin amburadul gak karu-karuan. Betul ya? Harus dilakukan. Apalagi di dalam rumah tangga Anda. Sayangnya, orang Indonesia itu punya satu budaya. Yang namanya budaya menghindar. Kita gak suka percakapan yang susah. We do not like hard conversation. Setuju? Kita lebih baik menghindar. Ya udahlah gak apa-apa. Tak simpen sendiri. Daripada ribut. Daripada harus ngomong serius. Ya udahlah gak apa-apa. Halah. Seringkali kita gini ya. Halah. Cuman gitu aja. Betul gak? Cuman gitu doang. Ada pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit menjadi bukit. Ada sedikit-sedikit simpan itu. Simpan terus. You keep it for yourself. Lama-lama akan jadi gunung es. Sama-sama gunung es. Makanya hubungannya jadi beku. Ada pepatah yang ngomong gini. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil jangan dibesarkan, Pak. Masa kecil dibesarkan. Salah. Ada yang pepatah yang mengatakan ini. Masalah kecil dihilangkan. Oke, saya ada sebagian setuju dengan statement itu. Yang mengatakan masalah besar dikecilkan. Ya, kalau ada masalah gak perlu dibesar-besarin. Setuju. Ada masalah, cari jalan keluar. Lakukan jadikan masalah itu menjadi sesederhana mungkin. Itu namanya problem solving. Tapi kalau ada masalah yang kecil, jangan dihilangin.
Saya nggak setuju itu. Kalau masalah yang kecil, apalagi dalam rumah tangga, Anda dibiarin lama-lama apa? Jadi sakit hati yang lama ya. Saya catat, jika masalah sekecil apapun itu tidak dikomunikasikan, maka itu akan menjadi bom waktu. Masalah kecil tahun pertama disimpan, tahun kedua disimpan, tahun ketiga disimpan, tahun keempat disimpan, tahun kelima duar. Kamu ya tahun 1995 kamu melakukan ini kepadaku. Ini sudah tahun 2024. Apa yang terjadi? Nyimpen. Gak pernah terjadi yang namanya komunikasi. Ya, saya berdoa komunikasi Anda mulai hari ini jelas dan terbuka terhadap pasangan Anda. Gak ada yang perlu disimpan lagi. A hard conversation. Amsal 27 ayat 5 memang mengatakan seperti ini. Teguran yang nyata-nyata. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Hard conversation itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Setuju, katakan amin. Yang mau melakukan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan poin yang kedua, saya tidak sendiri. Saya mengundang wanita yang tercantik di dunia, alias istri saya, untuk bantu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang poin yang kedua. Ya, ini Pastor Jessica akan menyampaikan. Tadi poin yang pertama, komunikasi harus jelas dan terbuka. Silakan poin yang kedua. Poin yang kedua, supaya komunikasi ini bisa terjalin dengan baik dan bisa diterima oleh pasangan kita dengan baik, adalah kita harus mengerti timing yang tepat. Di Amsal 15 ayat 23 mengatakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amin. Jadi pentingnya kita mengevaluasi pasangan kita itu tepat pada waktunya, supaya apa? Supaya evaluasi yang kita sampaikan kepada pasangan kita itu bisa diterima dengan baik. Iya, kalau timingnya nggak pas, Anda mau evaluasi sebagus apapun, kira-kira masuk nggak? Nggak ya. Bapak Tay mengatakan timing is everything. Timing itu perlu. Perkataan yang tepat pada waktunya. Dan itu bukan hanya saja di hubungan antara suami dan istri, tapi timing yang tepat ini juga berlaku ketika orang tua ingin menegur anak atau anak ingin mengkoreksi orang tua dan sebaliknya gitu ya. Jadi dalam komunikasi ini kita harus benar-benar mengerti waktu yang tepat. Oleh sebab itu makanya kita harus perhatikan, misal kita mau mengevaluasi suami kita atau istri kita, kita harus memperhatikan dulu bagaimana kondisinya pada saat itu. Raut wajahnya. Suami pulang-pulang mukanya lonjong, habis kalah tender, habis kalah promosi, kantor habis mengalami kerugian, lalu istri purang-purang teriak-teriak, kamu dari mana aja? Nah, memang siap-siap perang dunia. Memang sifat dasar istri itu memang lebih banyak bicara daripada suami. Tapi inilah kesalahan kita ibu-ibu sebagai istri. Terkadang kita mendahulukan dulu perasaan kita, emosi kita dibandingkan logika kita. Jadi kita ketika dengar misal suami kita cerita, dia kalah tender misalnya, itu akan kita emosi kita duluan kan, yang muncul kan akan emosi kita dulu. Nah itulah yang harus kita kontrol. Kita harus berusaha untuk melihat kondisinya dan kita harus mengerti perasaan pasangan kita itu juga posisinya waktu itu butuh loh support dari kita. Jadi nggak cuman kita mengkoreksi dia, tapi kita juga harus mengerti. Kalau misalnya kita memang mau mengkoreksi dan mengevaluasi, ya kita harus mengerti juga pasangan kita kondisinya seperti apa waktu kondisi itu. hati, khususnya kalau Jessica tahu, kalau ngomong sama saya, kondisi perut harus disesuaikan. Ya, jadi Pastor Andrew kalau misalnya saya ingin mengevaluasi, Pastor kita harus membuat ambience-nya itu di tempat makan yang tenang, yang santai, Saya dan harus dia makan nggak boleh dulu. lapar. Iya. Kalau misalnya lapar memang pasti bawaannya emosi. Nah jadi kalau misalnya mama saya memang biasanya tuh bilang dari dulu sebelum saya menikah, pesan mama saya adalah kalau punya suami nanti harus dikenyangkan perutnya dulu. Kalau misalnya di meja makan ada makanan, suamimu gak akan marah. Ternyata memang benar suami saya begitu. Kalau misalnya di meja pun, di meja makan pokoknya ada makanan, dia gak mungkin marah. Yeah. Karena udah makan duluan, yang penting kenyang dulu. Amin Bapak-Bapak. Amin ya Pak. Jadi itulah pentingnya timing yang pas. Supaya apa sih? Supaya komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik. Iya, kami juga sering ya, kalau komunikasi itu timing yang pas. Diajak ke tempat yang nyaman, di kafe, di restoran. Ya Pak, kalau mau evaluasi jangan diajak
kesambel di pinggir jalan. Lalu sambil evaluasi, kamu mau ngomong apa tadi? Jadi makin panas ya Bapak Ibu. Semakin panas Pak, nggak mempan. Harus mengerti apa? Timing dan situasinya yang pas. Tapi memang ada kalanya di mana Anda menemukan suami dan istri sama-sama bete. Sama-sama lagi sumpek, sama-sama lagi hatinya nggak enak. Pernah? Pernah ya? Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Diam. Klik di depan. Lebih baik apa? Diam. Sama-sama 1, 2, 3 lebih baik. Diam. Karena kalau cek ketemu cok jadinya Cekcok. cekcok. Lebih baik diam. Kadang diam adalah solusi yang terbaik. Saya kasih sebuah cerita. Ini cerita nyata. Ada seorang wanita, dia datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya kesel sama suami saya. Setiap hari pulang dari kantor selalu marah-marah. Selalu ngomel-ngomel. Saya gak kuat Pak Pendeta, saya mau cerai aja Pak Pendeta. Oke Pak Pendeta jalannya, oke. Suamimu marah-marah, kamu ngapain? Ya saya gak terima lah Pak Pendeta. Saya dimaki-maki, saya ikut maki-maki balik. Suami saya ngomel-ngomel, saya ikut ngomel-ngomel balik. Oh gitu ya. Oke. Sekarang aku kasih kamu air mujarab. Air ajaib. Besok ketika suamimu pulang lagi, tolong minum air ajaib ini, oke? Tapi kalau kamu mau air mujarab ini untuk efektif, yang kamu harus lakukan adalah jangan kamu telan sebelum suamimu berhenti berbicara. Ya. Jangan kamu telan sebelum suamimu berhenti berbicara. Akhirnya besok kejadian, suaminya pulang marah-marah lagi. Dia ingat apa yang dikatakan sama Pak Pendeta. Diminum itu air mujarabnya dari pendeta. Suaminya ngoceh. Dia cuma diam. Dia cuma bisa diam. Akhirnya suaminya capek sendiri kan. Ngomong sendiri. Akhirnya masuk dalam kamar dia. Setelah suaminya masuk kamar. Dia telan itu air. Lalu dia sadar. Iya ya. Airnya beneran ajaib. Rumah tanggaku lebih damai. Puji Tuhan. Seminggu lewat dia tetap melakukan. Dan seminggu lewat airnya akhirnya habis. Dia datang lagi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta puji Tuhan. Puji Tuhan apa? Airnya beneran ajaib Pak Pendeta. Saya minta lagi dong Pak Pendeta airnya. Pulanglah. Ambillah sendiri di keranmu. Airnya sama. Intinya apa? Intinya apa? Kalau salah satu lagi bete, yang satunya apa? Kalau salah satu bete, mulai ngomel, dan satunya ikut juga cekcok. Apa yang terjadi? Siap-siap perang dunia. Siap-siap perang dunia. Ya, jadi kita harus mengerti yang namanya timing. Kalau timingnya gak pas, lebih baik diam. Itu juga yang saya lakukan. Saya lihat kalau dia lagi capek, habis ngurusin anak, habis gak tidur semalaman. Memang ada hal yang dia habis lakukan. Itu yang membuat saya bete misalnya. Saya diemin dulu gak apa-apa. Saya diemin aja. Saya tahan diri. Sampai dia sudah enak, tidur sudah enak, saya ajak makan, baru saya ngomong. Itu namanya timing. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Dan yang ketiga sekarang. Ya, poin yang ketiga. Tadi yang pertama komunikasi harus jelas. Kedua komunikasi tadi harus mengerti timing. Dan yang ketiga ini yang sangat penting. Komunikasi harus mengerti sifat dasar manusia. Ya, karena Tuhan mendesain manusia berbeda. Pria dan wanita itu berbeda. Kita baca dari firman Tuhan. Silakan istri saya akan bacakan. Dan tolong ayo ibu-ibu baca ya bersama istri saya. Yuk kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya, dikatakan di situ. Hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu. Hai istri, tanduklah suamimu. Amin? Amin. Kalau yang amin tadi berarti dari tadi ngantuk gitu. Hai istri, jangan ditanduk, jangan dilawan. Tunduklah. Ayo Pak, sekarang kita 25 Pak. Ayo ditampilkan, klik. Ayo sama-sama ya Pak. 1, 2, 3. Hai.
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai istri, hormatilah, tunduklah, hormatilah suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Saya catat, kebutuhan utama seorang pria adalah dihormati. Dan kebutuhan utama seorang wanita adalah dikasihi. Sampai sini kita paham ya? Ya dah. Kebutuhan utama. Sebab itu istri, silakan. Oleh sebab itu istri harus hormat kepada suami meskipun misal pada kenyataannya memang ekonomi kita mungkin lebih tinggi daripada suami kita, pendidikan kita lebih tinggi daripada suami kita, atau derajat keluarga kita lebih tinggi daripada derajat keluarga suami kita. Tetap ketika kita sudah masuk dalam rumah tangga, suami itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi bagaimanapun juga meskipun dia salah, meskipun dia mungkin gak lebih hebat daripada kita harus punya rasa ketundukan itu karena itu memang perintah Tuhan. Kalau misalnya kita memang gak bisa tunduk dengan suami kita, ya mendingan sejak awal gak usah menikah. Jangan pilih dia sebagai suamimu, pilihlah orang yang bisa kamu hormati ketika kamu berumah tangga dengan dia. Dan pria paling anti, ketika kemarin saya bikin khotbah ini, kita barengan diskusi, saya tanya ke Pastor Andrew, sebenarnya sebagai pria itu apa sih yang paling gak disukain? Tolong ternyata ibu-ibu, ada 3D. Keluarin handphone foto. Ternyata ada 3D. Yang pertama adalah direndahkan. Seringkali ketika kita konseling beberapa keluarga, seringkali apa yang dilakukan oleh wanita, mereka suka merendahkan suaminya di depan keluarganya. Nah, ini prinsip yang dari awal menikah saya pegang ya, dan saya belajar dari orang tua saya juga bahwa orang tua saya itu juga bilang gini ke saya, apapun masalah yang kamu hadapi nanti ketika kamu berumah tangga, kamu nggak boleh menceritakan kekurangan suamimu ke mama ataupun ke papa, karena papa dan mama nggak mau ketika kamu nanti udah lagi berantem, kamu cerita ke mama, kamu cerita ke papa, mama sama papa masih nggak terima nih anaknya mungkin disakiti sama suaminya, tapi kamu udah sayang-sayangan. Jadi makanya itu pentingnya kita nggak boleh merendahkan suami kita di hadapan siapapun, di hadapan teman kita meskipun konteksnya adalah bercanda. Atau mungkin konteksnya hanya panggil suami kita mungkin dol-dol gitu ya. Mungkin kita cuma bercanda, tapi itu juga merendahkan suami kita di depan orang. Yang kedua adalah membandingkan suami kita. Ketika kita sudah menikah, suami kita ini harus menjadi suami yang udah deh paling terbaik di dunia ini. Meskipun pada kenyataannya mungkin sekarang jauh lebih gendut daripada pertama kali ketemu. Haleluya. Tapi saya tetap harus memandang suami saya yang paling ganteng seperti Lee Min Ho. Amin. Semua pria sama katanya. Jadi saya sudah gak bisa membandingkan karena ini sudah perfect untuk saya karena saya sudah pilih dia sebagai suami saya. Yang ketiga adalah digurui. Ini yang paling penting. Ya. Bapak-bapak tidak suka digurui, setuju katakan amin. Terima kasih Pak. Bapak-bapaknya yang di atas kurang semangat. Pria tidak suka diguruin. Amin, terima kasih Pak. Seringkali naluri kita sebagai wanita ya ibu-ibu, kita itu sukanya menuturi seperti seorang mama yang mengajari anaknya gitu. Padahal ini kan suami kita. Jadi kadang kita tuh ngomong ke suami, saya pun juga gitu. Saya pun alfa Bapak Ibu. Jadi saya alfa yang dulu di keluarga saya yang lebih utama, suara saya didengar. Dan ketika saya masuk ke kehidupan berumah tangga, yang saya harus dibawanya seseorang dan saya harus dipimpin oleh seseorang, itu juga sulit bagi saya. Karena apa? Saya harus menyesuaikan diri dan itulah pentingnya evaluasi dan komunikasi. Balik lagi ke komunikasi. Di awal-awal kami juga sering bermasalah cuman gara-gara ini. Jadi ada sering, kasih contohnya. Jadi saya dulu kan Pastor Andrew ini memang tipenya tidak fashionable ya Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk mengatur lah bajunya dan lain-lainnya gitu ya, outfitnya. Jadi dulu ketika saya baru pertama-tama menikah, saya ngomong ke Pastor Andrew itu gini, Koko gantian kok bajumu tuh welek, kamu ketok lemu. Nah, bahasa Indonesianya gini Bapak Ibu, kamu ganti baju karena kamu tuh kelihatan jelek dan kamu tuh kelihatan gendut pakai baju ini. Saya bilang gitu. Cepet ganti ya saya gitu. Nah, tapi ketika saya terus-terusan seperti itu kan setiap minggu, rasanya tuh kayak berantem terus soal baju. Karena saya komunikasi kok dia gak mau nurut saya. Akhirnya saya ngomong ke dia, waktu akhirnya kita memutuskan untuk oke, setiap minggu kita harus evaluasi hubungan kita. Saya tanya, kenapa kok kamu setiap kali aku komplain soal bajumu, kamu gak malah ganti, kamu malah tetap pakai baju itu, malah ayo pergi. Malah jadinya kayak jadi gak enak gitu kan waktu pergi. Terus dia bilang gini,
cowok itu nggak suka digurui. Kamu tuh ngomong ke aku kayak kamu tuh ngomong sama anak katanya. Akhirnya saya tanya, terus kamu tuh pengennya tuh gimana? Saya komunikasi ke kamu tuh pengennya gimana? Yang kamu bisa nurutin aku supaya aku ini juga happy ngeliat kamu rapi, cakep. Karena apa, kalau misalnya kamu jelek yang disalahkan siapa ibu-ibu? Istrinya, betul ya ibu-ibu ya? Kalau misalnya suami-suami bajunya lecek siapa yang disalahkan? Istrinya Pak. Nah jadi saya ngomong ke suami saya. Jadi saya ngomong ke suami saya, ke Pastor Andrew, caranya adalah kunci kata-kata utamanya adalah menurutku dan menurutmu. Jadi gini, Beb, menurutku kamu tuh lebih cocok pakai baju hitam, pakai jas, celana panjangnya yang rapi, pakai sabuk, sepatunya jangan yang itu. Kalau menurutmu gimana? Adem ya Bapak Ibu, lebih adem ya Bapak Ibu ya. Meskipun pada kenyataannya tetap, menurutku bagus kayak gini enak, bajunya adem katanya. Tapi saya tetap tanya lagi, tapi menurutku enggak loh. Kayaknya menurut orang lain juga enggak, saya gitu. Tapi menurutmu gimana? Nah akhirnya dia yaudah ganti. Nah akhirnya dari situlah komunikasi berjalan dengan baik. Tanpa rasa digurui dia. Karena pendapatnya tetap saya terima, menurutmu bagaimana? Iya, jadi ingat ya 3D itu tadi yang suami paling anti, pria paling anti, yaitu apa tadi? Perlu ditampilkan lagi, direndahkan, dibandingkan dan digurui. Hai istri, sekali lagi hormatilah. Dan saya sampaikan ya, jangan sampai suami mendapatkan hormat di luar rumah daripada dia mendapatkan di dalam rumah. Setuju katakan amin Bu Ibu? Ya. Nah amin. itu penting juga ya ibu-ibu, karena kita tahu dan kita sadari ya ibu-ibu bahwa selingkuhan biasanya lebih jelek daripada istri sah. Betul? Karena apa? Karena laki-laki hanya minta dihormati, dikasihi, disayangi. Dan kebiasaan biasanya wanita apalagi kalau misalnya sudah punya anak lupa sama suaminya, cuman ngurusin anaknya. Makanya ketika di luar istri-istri cuman di dalam rumah, istri-istri cuman ngurusin anaknya, di luar suami dapat perhatian dari orang lain. Ditanyain mau makan apa, sudah makan belum, sedangkan di rumah kita sistemnya kayak warteg. Disiapin makan, oke makan ya saya ngurusin anak. Nah di dalam struktur rumah tangga itu suami itu tetap yang pertama, anak itu ketiga, anak itu kedua. Jadi suami, istri, kemudian anak. Jadi kita istri harus mementingkan suami dulu daripada anak. Gitu. Iya, dan yang gak kalah penting, suami kasihilah istrimu. Pak, apapun yang terjadi jangan berbicara kasar terhadap istrimu. Amin Pak. Sebisa mungkin hold back. Sebisa mungkin tahan dirimu untuk menyakiti perasaannya. Tahan dirimu untuk menyakiti hatinya. Jangan berbicara kasar. Ada hal yang istri paling anti, klik. Yang pertama dibentak. Dikasarin. Setuju ibu-ibu? Terima kasih ibu. Pak, tolong foto Pak. Ini harus difoto, kalau enggak nanti lupa atau pura-pura lupa nanti. Jangan diremehkan dan dibandingkan. Pak, istri itu bukan untuk diremehkan. Setuju katakan amin. Amin. Mungkin bapak-bapak di sini Anda yang bisa cari nafkah, Anda yang bisa cari uang, Anda yang bisa ini dan itu. Tapi ini dulu awal-awal istri saya selalu ngomong gini sama saya. Aku kok gak bisa apa-apa ya. Aku kok merasa aku khotbah gak bisa, WL gak bisa, main musik gak bisa, ngatur ini dan itu gak bisa. Sedangkan kamu WL, khotbah, main musik, semuanya ngatur ini dan itu, semuanya serba bisa. Aku merasa gak guna. Dulu awal-awal dia ngomong gitu. Tapi sekarang semenjak kami punya anak Bapak Ibu. Anak kami namanya Simfoni, baru hampir 3 bulan. Saya baru sadar, disitulah kekuatan istri. Saya melihat setiap hari sampai sekarang Simfoni kami tidak pernah belikan susu formula sama sekali sampai hari ini. Sampai saat ini. Kenapa? Karena istriku hebat. Setiap 2 jam sekali mompa ASI. Sedangkan saya gimana caranya? Ya kan? Masa saya memompa asa air susu ayah? Kan gak mungkin ya. Gak mungkin bisa saya lakukan. Di situ saya lihat. Pria dan wanita diciptakan berbeda. Dan masing-masing punya kekuatan dan keunggulan. So istri jangan pernah diremehkan. Setuju katakan amin Pak? Kasihlah istrimu. Jangan sampai istri Anda mendapatkan kasih di luar sana. Daripada di dalam rumah. Poin yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Silakan lampiran yang terakhir.
Bapak Ibu lihat diagram yang di depan. Pak Bu gini, jika suami mengasihi istri, istri akan punya kekuatan untuk menghormati suami. Dan jika istri menghormati suami, maka suami akan punya kekuatan untuk mengasihi istri. Nah, itu namanya surga. Itu namanya Eden. Kalau berdua sama-sama melakukan bagiannya. Karena keluarga itu bukan cuma satu orang, tapi keluarga adalah dua orang. Tetapi jika suami, coba kembalikan ke diagram. Kembalikan ke diagram. Tetapi jika suami tidak pernah mengasihi istri, hanya menuntut istri untuk menghormati suami, dan jika istri tidak pernah menghormati suami, hanya menuntut suami untuk mengasihi istri, itu namanya Taman Eden. Bukan Taman Eden lagi. Itu namanya try out apa? Oh, bayangkan, suami gak pernah mengasihi. Hanya menuntut istri untuk menghormati. Kira-kira bisa gak? Bu, bisa gak? Wah bisa, susah banget. Itu akan menjadi neraka untuk istrimu Pak. Kalau istri hanya tidak pernah menghormati, hanya menuntut suami untuk mengasihi, keluargamu akan menjadi neraka untuk suamimu. Keluarga itu bukan dua orang, tapi keluarga adalah apa? Berdua. Bukan cuma satu orang, berdua rumah tangga. Kita mengerjakan bersama-sama. Amin. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan dalam keluarga Anda? Amin. Mulai hari ini lakukan. Kalau Anda melakukan firman Tuhan, saya yakin keluarga Anda akan menjadi surga Anda. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup, silakan pemain musik WL Singers boleh maju ke depan semuanya. Saya akan tutup dengan take home reflections. Number 1. Apakah komunikasi rumah tangga saya sudah cukup jelas dan terbuka? Apakah saya menghindari percakapan-percakapan yang sulit? Memang percakapan-percakapan sulit ini gak gampang. Kadang kita juga bisa bertengkar, ya makanya jangan defensif. Tapi harus tetap dilakukan. Setuju katakan amin? Dan yang kedua, komunikasi itu harus tetap dilakukan. Tetapi apakah saya sudah mengerti timing yang terbaik untuk berkomunikasi? Yang ketiga, sudahkah cara saya berkomunikasi sesuai dengan bagaimana Tuhan desain pasangan saya? Sudah sesuai? Kalau belum, hari ini Anda belajar firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, khotbahnya gak mulai di sini. Khotbahnya mulai nanti Anda keluar sana, lakukan firman Tuhan. Pulang nanti, pulangin anak, suami istri, berdua ngobrol, evaluasi. Amin. Siapa di sini mau melakukan firman Tuhan? Siapa yang diberkati hari ini? Yang diberkati berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.